Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau mau ngubah hidup tuh butuh waktu bertahun-tahun? Kayaknya harus lewat perjuangan berdarah-darah yang super panjang, ya kan? Nah, coba deh buang jauh-jauh pikiran itu sejenak. Gimana kalau saya bilang kamu cuma butuh waktu 1 minggu aja untuk mulai ngerasain perubahan yang bener-bener drastis? Ya, beneran, cuma 7 hari. Hari ini, kita bakal bongkar bukti nyatanya. Dengan nerapin 5 kebiasaan kecil alias micro habits yang tepat, kamu itu literally bisa ngatur ulang dan ngebentuk kembali cara kerja otakmu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa hari-harimu tuh habis gitu aja tanpa arah? Baru bangun tidur, mata belum melek benger, tangan udah refleks ngambil HP. Tiba-tiba sadar udah berjam-jam scrolling nggak jelas. Terus akhirnya ngerasa gampang kedistrak, gelisah, dan capek banget secara emosional menghadapi gempuran dunia modern ini. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Hampir semua orang ngerasain hal yang sama sekarang. Tapi kabar baiknya, kita punya penawarnya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah 5 area spesifik yang bakal kita perbaiki bareng-bareng pakai gabungan kebijaksanaan stoikisme dan neuroscience. Kita akan bahas mulai dari jebakan dopamin layar, rahasia serotonin, disiplin pagi, cara menjinakkan amigdala, sampai gimana membentuk identitas baru. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu jebakan dopamin layar digital. Kamu harus tahu nih, kelamaan natap layar itu bukan sekedar kebiasaan buruk biasa. Ini tuh beneran medan perang kimiawi di dalam otakmu yang lagi ngerebutin dopamin. Dopamin ini kan zat kimia yang bikin kita ngerasa senang dan puas ya. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi gede itu paham banget soal ini. Makanya mereka sengaja ngerancang notifikasi buat narik perhatianmu, terus pakai fitur autoplay di video biar kamu nggak sempet mikir buat berhenti. Mereka secara harfiah ngebajak perhatian kita buat nyiptain siklus kecanduan yang muter terus. Tapi tenang, solusinya lumayan simpel kok untuk awal-awal. Kamu nggak perlu langsung ekstrim buang HP-mu. Mulai aja dengan duduk diam selama 5 menit setiap hari tanpa gangguan digital sama sekali. Nggak ada musik, nggak ada HP, bener-bener hening. Tujuannya apa? Biar otakmu yang udah keseringan dibombardir stimulasi, itu bisa belajar lagi gimana rasanya tenang. Ini langkah paling fundamental buat ngebangun ulang fokusmu yang sempat hilang. Nah, kalau udah mulai terbiasa sama yang 5 menit tadi, kita naik level dikit. Tambahin 10 menit buat baca buku fisik. Ingat ya, fisik, tanpa nyentuh HP sama sekali. Dari sumber yang kita pelajari, ada contoh nyata seseorang yang tadinya kehilangan kemampuan baca berjam-jam gara-gara internet. Tapi dengan latihan 10 menit ini doang, dia berhasil balikin fokusnya lagi. Praktek sesederhana ini benar-benar bisa ningkatin produktivitasmu secara drastis dan bikin kamu lebih present atau benar-benar hadir di dunia nyata. Lanjut ke bagian 2, kita bakal ngebahas rahasia serotonin dan pola makan. Siap-siap, karena fakta biologis yang satu ini mungkin bakal bikin kamu kaget banget. Kita kan sering nyebut serotonin itu sebagai hormon kebahagiaan, pengatur mood, dan cara kita mikir. Selama ini kita mungkin mikirnya itu diproduksi di otak kan? Ternyata salah besar. 90% serotonin itu diproduksinya justru di dalam usus kita, bukan di otak. Jadi kebayang dong kalau pola makanmu berantakan, bakteri di usus jadi nggak seimbang, otomatis produksi hormon kebahagiaanmu ikutan kacau balau. Makanya nih, yang namanya mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran, itu bukan cuma tren kekinian doang. Nerapin langkah-langkah simpel kayak ngejauhin HP pas lagi makan, ngunyah makanan lebih lama, dan benar-benar ngecek apakah kamu tuh lapar fisik atau cuma lapar emosi doang, itu sebenarnya bentuk peretasan biologis loh. Ini cara paling ilmiah untuk bikin emosi kamu lebih stabil, ngurangin stres, dan jaga otak kamu biar tetap tajam seharian penuh. Sekarang kita masuk ke bagian 3, disiplin pagi ala stoicisme. Gini, tubuh kita itu kan punya jam internal yang namanya ritme sirkadian. Begitu kamu ngebiasain tidur dan bangun di jam yang sama tiap harinya, metabolisme dan mood kamu bakal jauh lebih stabil. Tapi yang paling krusial, rutinitas ini bakal nyegah kamu dari yang namanya kurang tidur. Soalnya pas kamu kurang tidur, area otak yang namanya lobus frontal yang tugasnya ngatur pengendalian diri itu bakal melemah. Pantes aja kan kalau kurang tidur kamu jadi super impulsif, gampang bikin keputusan ngawur dan susah banget nahan godaan buat buka sosmed. Tapi ya, para filosof stoik dari zaman dulu tuh udah paham banget. Bangun pagi itu bakal percuma aja kalau kamu nggak manfaatin dengan bener. Kalau kamu bangun pagi-pagi buta cuma buat langsung scrolling HP, wah sayang banget, kamu baru aja buang kesempatan emas. Harusnya pakai waktu pagi yang hening dan minim distraksi itu buat hal-hal yang ngisi energi. Entah itu baca, nulis, olahraga, atau sekedar duduk diam siapin mental biar tetap tenang dan disiplin buat ngadepin hari itu. Bagian keempat nih,
Menjinakkan amigdala lewat jurnal. Coba deh perhatiin apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepalamu. Pas kamu lagi mendem emosi atau lagi stres-stresnya, amigdala kamu alias pusat emosi di otak itu lagi kerja overtime, makanya kamu jadi cemas dan panikan. Nah, hal sesimpel nuangin kekacauan di kepalamu ke atas kertas, itu ternyata ngasih efek luar biasa. Ini mindahin aktivitas otak dari amigdala yang lagi heboh ke area korteks prefrontal yang sifatnya rasional, tenang, dan logis. Gila kan? Nulis jurnal itu secara harfiah ngerubah struktur kerja otakmu. Waktu kamu mulai mindahin isi pikiranmu ke kertas, manfaat yang kamu dapet itu luar biasa masif. Kamu jadi bisa ngenalin pola hidupmu, misalnya sadar kapan jam paling produktifmu, atau apa yang biasanya bikin kamu panik. Bahkan, banyak penelitian nunjukin kalau nulis itu ngebantu kita memproses trauma masa lalu. Kamu jadi berhenti overthinking yang gak berkesudahan dan mulai bisa bikin keputusan yang lebih objektif, karena kamu bisa ngelihat pro dan kontranya dengan jelas di depan mata. Pelan-pelan kamu ngambil alih lagi kendali atas kecerdasan emosionalmu. Terakhir, bagian 5, olahraga membentuk identitas baru. Di luar urusan bikin badan bugar, latihan fisik itu benar-benar maksa otakmu buat ngeluarin racikan kimiawi yang super positif. Olahraga bakal nekan hormon kortisol, si pemicu stres, dan langsung ngeluarin endorfin sama dopamin yang bikin kamu ngerasa happy. Tapi nggak cuma soal biologi, olahraga itu melatih kamu buat ngedobrak batasan mental. Di momen ototmu udah capek banget dan rasanya pengen nyerah, tapi kamu mutusin buat lanjut terus, nah, di detik itulah kamu lagi melatih ketahanan mental yang nantinya bakal kepake di semua aspek hidupmu yang lain. Satu hal yang pasti, kamu nggak boleh gantungin semuanya sama yang namanya motivasi. Motivasi itu cuma perasaan yang gampang banget datang dan pergi. Orang-orang yang sukses ngubah hidupnya itu nggak nungguin motivasi turun dari langit, mereka ngebangun sistem. Contoh simpelnya, nyiapin baju olahraga dari malam hari, biar besok paginya nggak ada alasan buat malas. Lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten ini, mereka nggak cuma sekedar nyoba olahraga, tapi mereka lagi nempa identitas baru sebagai orang yang tangguh dan disiplin. Dan ini nyambung banget sama prinsip inti dari filosofi stoikisme, yang pada akhirnya ngiket semua kebiasaan yang kita bahas tadi. Intinya, kamu nggak bisa ngontrol masalah apa yang bakal datang ke hidupmu hari ini, atau apakah kamu bakal ngerasa nggak mood, tapi kamu punya kendali 100% atas gimana kamu meresponsnya. Kamu yang pegang kendali apakah kamu bakal naruh HP itu sekarang, apakah besok kamu bakal bangun pagi, dan apakah kamu bakal terus melangkah maju. Kekuatan itu benar-benar ada di tanganmu. Perubahan yang sejati itu nggak datang dari satu momen dramatis ala film-film yang tiba-tiba ngubah segalanya. Perubahan itu datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakuin terus-menerus setiap hari. Kalau kamu cuma dengerin ini dan besok balik lagi ke rutinitas lamamu, hidupmu nggak bakal kemana-mana. Jadi, dari 5 kebiasaan mikro yang udah kita bedah barusan, mana nih satu aja yang berani kamu mulai hari ini? Jangan nunggu besok. Ambil alih kendali hidupmu sekarang juga, karena otakmu dan masa depanmu lagi nunggu buat dibentuk ulang.